Apa bos? Kalau ngono sih. Ya lagi membayangkan kenangan yang dulu. Dulu tuh ada kenangan, sebuah kenangan yang tidak bisa dilupakan. Angel wis, angel. Ya itu, angel. Untuk dilupakan tuh susah banget. Ayo, kita cari yuk. Siapa ya? Masih awan-awan yang bertamu ini. Cari siapa, Om? Ini ayam goreng Aceh itu bukan? Oh iya, silakan, Om. Lo sering gak ketemu lo? Ya apa kabarmu? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Besok kita siapin ya. Guys, kita sudah boleh masuk. Kita pakai hand sanitizer dulu, guys. Karena sekarang ini lagi PSBB, kita mau masuk ke rumahnya seorang pengusaha, yaitu ayam goreng Acan, guys, ya, yang sudah legenda itu ya. Oke, yuk. Ini ayamnya, Om. Loh, ayamnya mana? Oh, tenang. Semangat ngono babumu. Cek saktine ngono. Kok iso kayak ngono ya? Iya, akan boleh itu. Siap. Terus ini ayam ini sing pakai tepung ini ya? Iya, ini pakai tepung. Oh, oke guys. Jadi ini pakai tepung. Oke. Aduh. Udah masuk. Ding, asli ding, piye toh? Silakan. Ini toh baru pinter toh. Oke guys, sekarang ini ya sudah
sudah ada beberapa masakan yang sudah disiapkan, terutama ini ya guys ya, dari ayam goreng Acen. Nah, ayam goreng Acen ini kalau dari penelusurannya itu kan katanya sudah ada sejak 78 ya, tahun 78 ya. Nah, untuk nanti tanya-tanya jelasnya, kita nanti yang berkompeten itu nanti siapa yang bisa menjawab apa yang menjadi rahasia daripada ayam goreng Acen ini. Saya lagi mau nyoba, ini kan ada dua ya. Tadi dari pembantumu sing sakti kalau mau ya, langsung ting ono, ting muncul, ting hilang, ting elek ya. Pembantunya ya luar biasa cakep sih menurutku ya, menurutku. Nggak tahu nanti komen ya guys ya, di komen-komen ya, pembantunya itu cakep apa enggak ya guys ya. Yang ini tepung, yang ada campuran tepung ya. Kalau yang ini yang digoreng biasa. Iya, benar. Oke guys, saya mau nyoba yang tepungnya dulu guys ya. Mantap guys. Yang tepungnya dulu. Nih guys ya. Mari. Ayo makan bareng. Oke. Nih guys ya. Yang ini yang ada tepungnya, digoreng ada tepung. Saya mau cicipi guys. Wah, mantap nih ya. Lembut banget guys. Lihat guys, lembut banget. Ini guys ya, saya mau mencicipi yang ada tepungnya dulu guys. Mangan sih. Ini guys ya, teksturnya tuh empuk, bener-bener empuk. Juicy yang di dalamnya ayam tuh ya, itu masih juicy guys. Jadi ayamnya ini masih kelihatan fresh meskipun ini termasuk dalam kategori frozen food. Sekarang saya mau coba cita rasa daripada sambelnya. Ayo mari. Mari makan. Ya guys ya, saya mau coba pakai sambelnya dulu. Ini ya guys ya, ini yang tanpa tepung. Kita mau coba, kita cocol sama sambelnya. Nih guys, jadi ini yang ayam gorengnya yang tanpa tepung, kita cocol dulu. Yuk, mangan sih guys. Kalau dari tingkat juicy-nya ya, juicy yang ditimbulkan hampir sama ya. Rasa tidak berubah sama sekali ya. Dari dua potong ini tadi, rasa yang ditimbulkan itu sampai ke dalam-dalam dagingnya ini, bumbunya masuk. Nah, hanya saja kalau pakai tepung itu kulitnya itu sedikit lebih crispy ya, ketimbang kalau yang pakai goreng biasa. Kalau bagi saya lebih suka yang tanpa tepung karena original ya. Jadi benar-benar kita langsung merasakan garing kulit ya, kulitnya yang garing, yang crispy itu ya, tanpa ada campuran daripada tepungnya itu tadi. Ini lebih bagus kalau yang tanpa tepung guys. Tapi itu selera ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau yang suka pakai tepung, nanti di tutorialnya nanti ada ya bagaimana cara memberikan tepung. Tapi kalau bagi saya ini sudah cukup guys ya. Begitu kalian dapat yang dari ayam goreng Acen ini, langsung kalian goreng, ini sudah bisa disantap ya. Ini sudah bagus. Saya mau coba kalau misalkan saya mau pakai nasi. Nasinya dikit aja. Ya jangan banyak. Ya, nasinya dikit aja. Segini aja. Program diet guys. Takut kalau gemuk ya.
Oke, ini saya minggirin. Balik, bro. Oh, balik ya. Iya guys, Ah, lupa bener, daratan. bener. Lupa daratan guys. Kita coba kalau misalkan kita pakai nasi, sambelnya aja ya. Saya mau review sambelnya sama nasi putihnya. Guys, saya mau review sambelnya yang hanya pakai nasi putih. Ayo. Ayo. Ayo guys ya. Mangan sih. Mangan sih, coy. Bagus banget, cakep. Jadi ya, nasi putih yang sudah dikasih sambelnya, sambelnya yang sudah ada rasanya ya. Ini di dalam mulut saya ini sambelnya ini masih kuat banget. Dalam mulut saya ini panas banget ya, panas banget. Tapi sedap. Ini sih bikin nage ya. Ayamnya yang rasanya itu sudah cakep, tambah sama sambelnya ini perpaduan yang luar biasa. Nih ya guys, saya mau coba. Gak usah nangis bu. Pedes, bro. Mangan sih. Enak. Tunggu, saya akan menghabiskan ini dulu. Tunggu di video-video selanjutnya. Ayo, gas. Oke guys, sekarang saya sudah bersama dengan pengusahanya, pemilik daripada ayam goreng Acen ini tadi. Namun saat ini ternyata pemiliknya sekarang sudah ke generasi selanjutnya ya, jauh yang lebih muda. Bayangan saya kan ayam goreng ini tadi yang waktu saya baca di media di media sosial itu berdirinya tahun 78 ya kalau tidak salah ya, tahun 78. Bayangan saya pemiliknya itu sudah tua guys. Tapi ternyata pengusahanya ini, pemiliknya ini masih muda. Kalau boleh tahu siapa namanya? VV guys ya. Jadi kalau misalnya kalian kepingin tahu Instagramnya VV atau ayam goreng Aceh nanti ya, di bawah ini nanti akan kita tampilkan. Sekaligus sama nomor teleponnya VV, enggak apa-apa ya? Nanti kita tampilkan ya. WA juga ya, enggak apa-apa ya? Buat order juga lihat. Wes mantap. Buat order, buat kenalan, tapi jangan sampai lebih-lebih ya. Gitu ya. Untuk silsilah ayam goreng Acen ini awalnya dulu gimana sih, Vi? Jadi dulu tuh emak saya Emak itu nenek ya? Iya, nenek saya yang jual ayam goreng ini di Jalan Kedungdoro, di jalan rayanya. Di Jalan Kedungdoro itu. Ya. Jadi mulai tahun 78 itu Ya. di Raya Kedungdoro itu. Ya. Yang sekarang tuh sebelahnya Sinaryong. Oh. Toko Sinaryong, dan sebelah kirinya itu di situ depotnya. Namanya depot ayam goreng nikmat. Oh, dulunya depot ayam goreng nikmat ya guys ya. Jadi sekarang itu sudah di sana sudah enggak ada ya. Sudah enggak ada. Sekarang hanya di rumah ini aja ya. Nah, homemade jadi pakai nama ayam goreng Acen gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau untuk silsilah VV sendiri ini sudah urutan keberapa ini? Yang ketiga. Ketiga. Jadi nenek, kemudian terus mama ya? Atau apa? Langsung loncat ke saya. Langsung loncat ke kamu. Iya. Jadi nenek, kamu gitu. Iya. Oke guys, jadi sudah generasi ketiga ya guys ya. Ini VV ini sendiri juga masih muda. Masih umur berapa VV? Tahun ini 23. 23 guys. 23 sudah jadi pengusaha. Ngiri nggak kalian ya yang di rumah ya? Kalian yang hanya di saat umur 23 masih disia-siakan bermain-main PUBG ya. Ini VV sudah membuktikan di saat usia 23 sudah bisa menghasilkan uang. Ini patut dicontoh ya bagi generasi muda ya saat ini ya. Oke, V, kalau
untuk keunggulan produkmu sendiri ini apa sih sebetulnya keunggulannya itu? Jadi keunggulan produknya saya itu yang pertama, yang pasti ayam kampung. Ayam kampung. Jadi ayam kampung pilihan. Lalu nggak pakai pengawet, nggak pakai micin dan MSG, pakai bumbu rempah-rempah tradisional Indonesia. Oke. Untuk ayamnya sendiri itu kamu datangkan waktu hidup atau sudah memang ada yang masuk sudah dalam bentuk sembelian gitu? Jadi saya memang ada supplier sendiri, ayam yang masih hidup, saya order, lalu sama orangnya udah dibelehkan. Dipotong, oh disembelih gitu. Jadi kamu ordernya itu dalam bentuk hidup. Iya. Kemudian terus sama orangnya itu baru disembelih Iya. gitu. Wih mantap guys. Jadi untuk pemesanannya itu sendiri ya, bukan dari ayam yang sudah dalam bentuk yang sudah sembelihan ya, tapi dia memilih waktu posisi masih hidup, kemudian pakai jasa untuk disembelih gitu ya, baru disembelih baru dikirim pergi kamu gitu ya. Iya. Untuk biasanya ordernya itu berapa potong biasanya? Biasanya kalau sehari itu bisa sampai 30. 30 potong. Iya, 30 ekor. 30 ekor. Ya, pesennya per ekor. Jadi hanya ekornya atau sama kepalanya juga? Full ayam. Oh full ya, jadi bukan hanya ekornya guys ya. Jadi 30 itu sudah termasuk full. Satu ekor itu jangan nanti bayangannya ekornya aja. Nek orang Surabaya ngomong itu apa? Brutu ya guys ya, brutu Jawa. Jadi bukan hanya brutunya aja guys, tapi benar-benar ayamnya. Untuk packagingnya, kalau misalkan saya lihat ini ya, dalam bentuk frozen ini kan packagingnya sudah pakai vakum ya. Iya, Ini sudah divakum ya. Jadi untuk menjaga kualitas, jadi tidak sampai bocor apa segala macam. Dan untuk sambalnya itu sendiri, jadi kalau misalkan nanti pengiriman itu dalam bentuk seperti ini, Iya, kalau dikirim itu ya, Iya, biar nggak koyak. supaya tidak bocor gitu ya. Jadi sudah divakum gini guys ya, sambalnya ya guys ya. Oke, untuk cara mesen, bagaimana cara kalau misalkan saya lagi kepingin ini ayam goreng miliknya Acen ini ya, cara pesennya itu gimana sih? Jadi bisa lewat Instagram, DM Instagram. Heeh. Nanti di sana ada link bio-nya itu, ada nomor WhatsApp atau Oke. bisa by DM sama Tokopedia. Sama Tokopedia. Jadi yang nomor yang tertera di Instagram itu nomor WA-mu. Iya benar. Jadi langsung kamu sendiri yang jawab. Iya. Wih guys. Jadi ya kalau misalkan kalian dilihat dari Instagramnya Acen itu tertera nomor WA-nya dari VV. Ya, kalau kalian pesen tidak apa-apa, tapi kalau hanya sekedar kenalan guys, gitu ya. Oke, untuk yang dimiliki berarti sosmednya saat ini Instagram sama Tokopedia, Iya benar. gitu ya. Iya. Jadi hanya pakai dua fasilitas ini ya guys ya. Untuk customernya, bidikanmu sebetulnya pangsa pasarnya itu sampai mana sih? Yang sudah berjalan saat ini? Saat ini Hah? Surabaya. Surabaya, Kalau kita keluar kota itu Probolinggo, Probolinggo. Jakarta, Semarang, Cirebon. Wih, sampai Cirebon, Iya. Jawa Barat itu. Terus gimana cara pengirimannya itu? Pengiriman lewat Paksel. Untuk kota-kota besar di Indonesia kita menggunakan Paksel. Paksel. Paksel itu apa? Ya sejenis seperti JNE, tapi ini ada freezernya di dia. Oh, Jadi, gitu. Kalau makanan frozen food pasti tetap buku sampai di orang Oh, tujuan. jadi memang khusus pengiriman untuk frozen food ya. Jadi memang untuk yang makanan-makanan itu ya. Jadi memang khusus guys. Jadi dari Acen itu sendiri memang sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi ya, yang memang bisa menangani khusus untuk makanan gitu ya. Oke, mantap guys. Oke, kalau misalkan untuk harga paketnya nih, ini kan ayam 1 ekor ya ini ya. Ini ayam 1 ekor, kemudian sudah plus sama sambal gini ya. Ini berapa ini harganya? 75.000. 75.000. Guys, kalau kalian beli ayam kampung, setahu saya ya, ayam kampung yang masih hidup itu ya, itu rata-rata harga 75 ribuan. 65 sampai 75 ribu itu yang kondisi masih hidup guys. Masih belum dibubuti, ya masih belum digodok, masih belum dibumbui. Tapi ini 75.000 kalian sudah termasuk bumbunya sama sambal terasinya. Kalian tinggal goreng aja. Gitu ya. Jadi 75.000 itu sudah bagi saya sih sudah murah ya guys ya. Kalau daripada kita harus repot-repot, kita harus membumbui, kita membubuti, kita sembelih dulu, ribet guys. Zaman sekarang itu sudah serba instan. Yang penting rasa yang ditimbulkan itu tidak mengecewakan. Gitu ya. Untuk cara masaknya itu gimana? Kalau misalkan saya sudah dapat gini ya,
sudah dikirim gitu ya ke rumah. Gimana sih cara masak untuk supaya ini menjadi benar-benar nikmat? Jadi kan kalau terima kan pada saat keadaan beku. Oke. Jadi itu harus didiamkan di suhu ruangan dulu, dibiarin gitu kan di freezer atau kulkas, dibiarin dulu. Berapa lama untuk membiarkan itu? Kurang lebih bisa sampai 20 sampai 30 menit. Oke, yang penting sampai empuk ya. Iya, sampai empuk. Jadi kalau misalkan sudah dagingnya itu sudah ginuk-ginuk, sudah empuk, teksturnya enggak keras, itu sudah bisa untuk dimasak gitu ya. Iya. Untuk masaknya sendiri apa ada trik-triknya? Ada. Jadi bisa sesuai selera ya. Kalau orang yang suka ada tepungnya itu bisa dikasih tepung tapioka atau kanji. Tipis-tipis saja. Dibalurin gitu loh biasa. Langsung ya digoreng. Digoreng. Iya. Itu pakai api besar apa api kecil? Api besar. Oh, harus pakai api besar. Jadi pada waktu ayam ini nanti masuk itu pada saat minyak panas atau sekaligus pada waktu minyak masih dingin langsung dimasukkan atau gimana? Ya pasti masih panas dong. Dalam kondisi panas gitu ya. Jadi minyaknya harus nunggu panas dulu baru ayam masuk gitu ya. Ayam yang sudah empuk itu sudah masuk. Kurang lebih masaknya berapa lama? 1 sampai 2 menit aja. Guys. Jadi hanya sekitar 2 menit guys ya. Pemasakannya jangan sampai lebih karena kalau lebih sudah garing pastinya ya. Ya lebih garing ya, enggak juicy gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ingin merasakan yang dagingnya itu masih juicy guys ya, mungkin ya ikuti instrukturnya ya. Jadi 2 menit itu sudah cukup. Tak rasa ini sudah dalam kondisi matang kan ya sebetulnya ya. Dalam kondisi matang. Jadi 2 menit itu hanya untuk membuat warna keemasan, kemudian untuk mematangkan kembali lebih matang dan lebih crispy. Ya, tapi kalau untuk matangnya sebetulnya ini sudah dalam kondisi matang guys ya. Hanya saja untuk untuk tekstur goreng itu kan memang harus digoreng selama 2 menit. Tak rasa gitu ya guys ya. Bincang-bincang saya dengan pengusaha PV ini sama mamanya ya. Mamanya Sulis ya, Bu Sulis ya namanya. Jadi ini mamanya guys, terus ini anaknya PV. Sekarang ini usaha ini sudah diturunkan dipegang sama anaknya guys. Wih, luar biasa. Kita pertanyakan kalian yang masih umur usia 23, apa yang kalian lakukan? Ini VV sudah bisa membuktikan dia sudah bisa menjadi seorang pengusaha. Gitu guys. Begitu liputan dari Bang Yek Timur. Saya suka pada waktu liputan konten yang kali ini. Saya benar-benar belajar dari hal-hal sesuatu yang baru, terutama dari anak muda ya. Jangan lupa guys, subscribe, komen, share, dan like ya. Terus kunjungi konten Bang Yek Timur. Yuk, gas! Lapo? Lapo? Terus mari.